Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, namanya lesson study. Ini adalah sebuah metode kolaborasi yang bisa banget loh ningkatin kualitas pengajaran kita. Nah, panduan praktis ini kita ambil dari pemikiran Dr. Parjuangan Lubis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Pasti pernah kan kita ngerasa udah nyiapin RPP atau modul ajar yang paling top. Udah dirancang semalaman, materinya lengkap, metodenya keren, tapi pas di kelas, kok rasanya ada aja siswa yang tatapannya kosong atau malah asik sendiri? Nah, kenapa ya bisa begitu? Nah, disinilah lesson study datang sebagai jawaban. Tenang, ini bukan konsep yang ribet kok. Intinya sederhana. Kita, para guru, kerja bareng buat memperbaiki sebuah pelajaran. Kuncinya cuma satu, kita geser fokusnya. Bukan lagi menilai cara guru mengajar, tapi mengamati bareng-bareng gimana sih siswa kita belajar. Baik, mari kita langsung masuk ke cara kerjanya. Semua ini dimulai dari langkah pertama, yang kita sebut sebagai perencanaan kolaboratif atau gampangnya tahap plan. Di tahap plan ini, ada 4 hal simpel yang perlu kita lakukan. 1. Kumpulin timnya, ajak rekan-rekan guru lain. 2. Pilih satu aja topik pelajaran yang kita semua rasa agak susah buat diajarkan, atau mungkin yang bikin siswa sering bosan. 3. Nah ini yang paling penting, kita buat RPP atau modul ajarnya bareng-bareng. Dan terakhir, kita sepakat siapa yang jadi guru model yang akan ngajar dan siapa saja yang akan jadi observer. Dan ingat, selama proses diskusi bikin RPP bareng itu, ada satu pertanyaan sakti yang harus selalu jadi kompas kita. Pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya siswa paham? Bukan gimana caranya guru tampil keren ya, tapi 100% fokus ke pemahaman siswa. Oke, perencanaan udah matang, RPP bersama udah jadi. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu pelaksanaannya, atau tahap do. Nah, disinilah perubahan cara pandang yang paling penting terjadi. Kita fokus mengamati siswa, bukan guru. Slide ini jelas banget ya bedanya. Ini bukan supervisi, jadi para observer lupakan soal menilai cara guru model berdiri, cara ngomongnya, atau gerak-geriknya. Bukan itu. Pindahkan 100% perhatian Anda dari guru ke para siswa. Apa yang terjadi di bangku mereka, itulah yang kita amati. Terus, apa aja yang kita amatin? Coba deh perhatikan hal-hal kayak gini. Para siswa kelihatan semangat nggak? Ada nggak yang raut mukanya kelihatan bingung? Waktu ada diskusi kelompok, gimana mereka ngobrolnya? Dan yang paling penting, coba catat kesulitan spesifik apa sih yang mereka hadapin pas ngerjain tugas dari guru. Oke, pelajaran sudah selesai, bel sudah berbunyi. Apakah prosesnya berhenti sampai di situ? Oh, tentu saja tidak. Justru kita masuk ke bagian yang paling berharga, yaitu langkah ketiga, refleksi tim atau tahap C. Sesi refleksi ini bukan ngobrol ngalor ngidul ya, ada agendanya. Pertama, guru model cerita dulu gimana perasaannya, gimana respon siswa dari sudut pandangnya. Terus, para observer gantian cerita. Berdasarkan catatan mereka, apa aja yang siswa lakukan, bagian mana dari RPP tadi yang kayaknya berhasil, dan bagian mana yang kurang ngena. Terakhir, semua masukan itu kita tarik jadi satu kesimpulan. Gimana caranya biar pelajaran ini jadi lebih baik lagi di kesempatan berikutnya. Nah, supaya 3 langkah tadi bisa berjalan mulus dan suasananya tetap positif, ada beberapa aturan main nih yang wajib kita pegang. Anggap aja ini fondasi biar lesson study kita sukses. Aturan emas nomor 1, dan ini yang paling penting, jangan saling menyalahkan. Ingat ya, kita di sini buat memperbaiki pelajaran, bukan menilai atau menghakimi gurunya. Nggak ada istilah, kamu tadi kurang begini. Yang ada cuma, gimana ya caranya supaya bagian ini lebih baik. Aturan emas kedua, ini seperti pengingat yang harus terus kita ulang. Fokus pada siswa. Setiap komentar, setiap ide, setiap analisis harus selalu kembali ke siswa. Tanyakan, ini dampaknya apa buat siswa? Atau ini ngebantu siswa belajar nggak ya? Semuanya tentang proses belajar siswa. Dan aturan emas yang ketiga, bikin semuanya tetap simple aja. Lesson study itu nggak harus jadi acara formal yang heboh dan makan waktu seharian. Nggak perlu. Justru yang penting itu konsistensinya. Lakukan rutin, skalanya kecil aja dulu. Nanti dampaknya juga akan terasa kok. Nah, tabel ini merangkum dengan baik 4 prinsip yang jadi ruhnya lesson study. Pertama, kolaborasi. Artinya kita nggak lagi kerja sendirian di kelas masing-masing. Kedua, kolegialitas. Semua anggota tim itu setara. Nggak ada senior-junior waktu ngasih masukan. Ketiga, udah pasti. Fokus pada siswa. Dan keempat, keberlanjutan. Artinya, hasil refleksi hari ini langsung jadi bahan buat rencana kita di siklus berikutnya. Nyambung terus. Pada akhirnya, semua langkah dan aturan yang rumit tadi bisa kita simpulkan dalam satu kalimat yang cakep banget ini.
Lesson study adalah cara guru belajar bersama untuk membuat siswa belajar lebih baik. Simpel kan? Tapi maknanya dalam banget. Gimana? Gak serumit yang dibayangkan kan? Ini metode yang sangat praktis dan bisa langsung dicoba di sekolah. Jadi pertanyaan terakhir dari saya bukan bisa nggak ya kita nerapin ini, tapi lebih ke kapan kita mulai? Coba deh obrolin sama rekan-rekan di sebelah Anda, kira-kira pelajaran apa ya yang pertama kali mau dicoba untuk diperbaiki bareng-bareng lewat lesson study? Selamat mencoba ya!